Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kagit akan membahas materi dan beberapa contoh soal tentang pemuaian. Ini materi fisika kelas 11, tapi sebenarnya di kelas 7 juga udah dipelajari ya. Oke, yang pertama untuk pemuaian pada zat padat ya, ada pemuaian panjang. Oke, jadi misalkan ada suatu benda, suatu zat padat, mula-mula ya, awalnya dia mempunyai panjang itu adalah L0. Oke, kemudian dipanaskan ya, sampai suhunya naik sekian derajat Celcius, kemudian nanti panjangnya bertambah gitu. Nah, pertambahan panjangnya ini sedikit, ini disebut dengan delta L ya, jadi perubahan panjang. Nah, perubahan panjang itu nanti dirumuskan dengan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana alfanya, ya si alfa ini adalah koefisien muai panjang, gitu. Satuannya bisa per derajat Celcius, atau kadang ada juga yang pakai per Kelvin, gitu ya. Nah, sedangkan si delta T-nya ini, delta T ini adalah perubahan suhunya, kenaikannya, di mana delta T itu bisa dihitung dengan T2 dikurang T1. Jadi T2-nya ini adalah suhu akhir dan T1-nya ini adalah suhu mula-mula. Misalkan benda mulanya bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai suhunya 60 derajat Celcius. Nah, berarti di sini delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Karena dari 20 menjadi 60 itu suhunya naik sebesar 40 derajat Celcius. Contohnya kayak gitu. Kemudian di sini ada panjang akhir. Nah, panjang akhirnya setelah dipanaskan itu totalnya nih yang biru dengan yang merah. Ya, berarti panjang akhir itu bisa dihitung dengan panjang mula-mula L0 lalu ditambah dengan perubahan panjangnya ditambah dengan delta L. Atau kadang di buku itu rumusnya juga bisa dialjabarkan. Jadi L0 ditambah dengan delta L itu diganti L0 kali alfa kali delta T. Terus L0-nya dikeluarin gini ya. Jadinya 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, biasanya di buku ditulisnya seperti ini, tapi kalian bisa juga pakai dipisah seperti ini, boleh aja. Contoh soalnya, yang pertama, pada suhu 25 derajat Celcius panjang batang 4 meter. Berapakah panjang batang tersebut pada suhu 75 derajat Celcius jika koefisien muai panjang baja 12 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin? Pertama, di soal ini yang diketahui adalah panjang mula-mulanya ya, L0 itu adalah 4 meter, kemudian suhu mula-mulanya T1 itu 25 derajat Celcius, lalu suhu akhirnya dia dipanaskan sampai 75 derajat Celcius. Ya kan, dari sini berarti selisih suhunya, delta T-nya itu adalah 50 derajat Celcius ya, dapat dari 75 dikurang 25. Terus ada koefisien muai panjang, yaitu si alfanya. Alfanya adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Dan yang ditanya adalah berapa panjangnya, berarti panjang akhirnya ya, si L-nya di sini. L sama dengan berapa? Oke, jadi langkah pertama kita bisa hitung si delta L-nya dulu, perubahan panjangnya ya, dimana delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, kayak gini kan. Terus L0-nya itu tadi adalah 4 meter dikali alfanya 12 kali 10 pangkat minus 6, terus dikali delta T-nya adalah 50. Nah, kalau yang bingung kan di sini derajat Celcius tapi sedangkan di sini Kelvin, apakah nggak perlu diubah gitu? Sebenarnya nggak perlu ya, karena gini, kalau misalnya masing-masing suhunya T1 dan T2 kita ubah dulu ke Kelvin, terus dikurangin, nanti hasil selisihnya pun akan tetap sama 50 Kelvin. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini berarti gimana ngaliinnya? 50 dikali 4 itu 200 ya, biar enak. 200 kali 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 200 kali 12 kan 2400, tapi nolnya kita kasih ke dia aja 2. Jadi sisanya 2 kali 12 aja, yaitu 24 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini meter. Ya, kalau dijadiin 0, tuh berarti 0,0024 meter. Nah, ini adalah perubahan panjangnya
gitu kan. Sedangkan yang ditanya adalah panjang akhirnya, ya udah tinggal ditambah aja. Panjang akhir itu panjang awal ditambah pertambahan panjang. Jadi 4 ditambah 0,0024 itu hasilnya adalah 4,0024 meter. Ada nggak? Oke, berarti jawabannya yang D ya. Contoh soal yang kedua. Pada pemuaian panjang ya, sebatang baja angka muai linearnya 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Panjangnya 100,0 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Bila batang baja tersebut dipanasi hingga panjangnya menjadi 100,1 cm, maka suhunya sekarang adalah. Yang diketahui di soal ini, pertama ini ada muai linear, berarti muai panjang ya, ada alfa. Alfa sama dengan 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Lalu panjang mula-mulanya ini adalah L0 sama dengan 100 cm gitu ya. Pada suhu mula-mulanya T1, berarti T1-nya adalah 30 derajat Celcius gitu ya. Terus ini ada panjang akhir 100,1, L sama dengan 100,1 cm. Oke, maka suhunya sekarang adalah, berarti yang ditanya adalah T2-nya berapa? Oke. Nah, sebelum kita hitung T2, berarti dari rumus yang ini ya, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, kita bisa hitung delta T-nya dulu gitu. Sebelumnya untuk delta L ya, delta L itu adalah L dikurang L0. Tadinya 100 cm naik jadi 100,1. Berarti ya 100,1 dikurang 100, pertambahan panjangnya adalah 0,1 cm. Nah, ini dimasukin ke delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Gitu ya. Berarti 0,1 sama dengan panjang awalnya 100 dikali alfanya 10 pangkat minus 5 dikali delta T. Oke, ini 0,1 itu bisa dibikin 10 pangkat min 1. Terus 100 kali 10 pangkat min 5 itu jadi sisa 10 pangkat min 3 ya, karena ini nolnya 2. Terus dikali dengan delta T. Nah, berarti kan delta T-nya adalah 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 3, yaitu adalah 10 pangkat 2 ya, nggak min. Karena min 1 dikurang min 3, jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. Jadi kenaikan suhunya itu 100 gitu katanya. Oke, kan delta T itu adalah T2 dikurang T1. Ya, delta T-nya itu 100 sama dengan T2-nya ditanya dikurang T1-nya tadi 30 derajat. Oke, minus 30 ini pindah, berarti 100 ditambah 30 sama dengan T2. Ya udah, berarti suhu akhirnya adalah 130 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ya untuk pemuaian yang berikutnya. Di sini ada pemuaian luas. Nah, kalau luas nih biasanya sebuah bidang gitu. Misalnya ya ada bidang berbentuk persegi, katakanlah gitu. Nah, bidang berbentuk persegi ini mula-mula punya luas yaitu A0. Ya, luas itu simbolnya adalah A. Jadi kalau luas mula-mula itu adalah A0 disebutnya. Terus dia dipanaskan dari suhu T1 ya, sehingga suhunya menjadi T2 kayak gitu. Nanti dia bertambah luas. Bertambah luas itu ya berarti semuanya ke segala arah. Nah, gitu ya. Nah, di sini nih yang diarsir daerah yang merah ini adalah pertambahan luasnya. Gitu, pertambahan luas itu adalah delta A ya, pertambahan luas atau perubahan luas. Nah, sehingga untuk luas akhirnya ketika berada pada suhu T2 yaitu adalah luas awal A0 ditambah dengan perubahan luasnya. Kayak gitu ya. Jadi luas akhir itu adalah luas awal ditambah perubahan luas. Di mana perubahan luas itu delta A, jadi di sini udah ditulisin delta A itu sama dengan A0 kali beta kali delta T. Betanya itu adalah koefisien muai luas gitu. Satuannya masih sama per derajat Celcius atau per Kelvin gitu ya. Nah, karena zat padat biasanya hanya mempunyai koefisien muai panjang gitu ya. Terus gimana untuk nyari koefisien muai luas atau si beta ini? Nah, beta itu
dihitungnya dengan 2 kali alfa. Jadi kalau di soal tuh pasti diketahui alfanya. Nanti untuk masukin ke sini itu kita butuhnya beta. Nah, ngitung betanya itu adalah 2 kali alfa. Oke, contoh soal yang pertama. Suatu plat logam mempunyai luas 100 cm persegi. Koefisien muai panjang 10 pangkat minus 5 per Kelvin dipanasi dari 26 derajat Celcius sampai 76 derajat Celcius. Luas pelat menjadi... Nah, yang diketahui ini yang pertama ada luas mula-mula ya, luas awal 100 cm persegi, terus alfanya 10 pangkat minus 5 per Kelvin. Suhu awalnya 26 derajat Celcius, suhu akhir 76 derajat Celcius, terus A-nya berapa luas akhirnya. Dari sini kita bisa dapetin delta T-nya tinggal dikurang 76 dikurang 26 itu 50 ya, 50 derajat Celcius atau setara dengan 50 Kelvin. Nah, luas akhirnya berapa? Pertama kita hitung perubahan luasnya dulu, delta A sama dengan A0 gitu ya, dikali beta dikali delta T. Nah, betanya itu adalah 2 kali alfa, berarti rumusnya gini, A0 kali 2 alfa kali delta T. Tinggal dimasukin, A0-nya adalah 100 ya, 100 cm persegi, terus dikali 2 dikali alfanya itu adalah 10 pangkat minus 5 dikali delta T-nya adalah 50. Oke, ini ada 100 dikali 2 kali 50 itu juga 100, terus dikali lagi 10 pangkat minus 5. Ini 0 ada 1, 2, 3, 4, kasih ke dia aja, berarti sisa 10 pangkat minus 1. Ya, satuannya masih cm persegi gitu. 10 pangkat minus 1 itu kan berarti 0,1 ya, cm persegi. Sehingga luas akhirnya si A-nya itu tinggal ditambah, yaitu A0 ditambah dengan delta A. A0-nya tadi 100 cm persegi ditambah dengan 0,1 cm persegi, maka luas akhirnya adalah 100,1 cm persegi. Ada nggak? Oke, jawabannya yang D. Lanjut, contoh soal yang kedua. Luas suatu bidang kaca pada malam hari yang bersuhu 20 derajat Celcius adalah 2000 cm persegi. Koefisien muai panjang gelas 8 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Pada siang hari, bidang kaca ini bertambah luas sebesar 32 mm persegi. Maka suhu kaca pada siang hari tersebut adalah... Nah, yang diketahui di sini pertama ada T1 ya, suhu awalnya 20 derajat Celcius, lalu ada luas mula-mula itu 2000 cm persegi, alfanya, koefisien muai panjang itu 8 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Lalu ada delta A, perubahan luasnya 32 mm persegi. Yang ditanya suhu akhirnya T2-nya. Oke, sebenarnya kita bisa langsung hitung si delta T itu kan, pakai rumus yang si delta A ini. Gitu. Cuma masalahnya di sini tuh satuan A0 ya, luas mula-mula dengan pertambahan luas ya, satuannya itu belum sama. Jadi kita harus samain dulu. Ini kita ubah ke cm persegi aja ya. Naik satu tangga tapi persegi, berarti kita bikin 32 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Kan dibagi 100 tuh satu tangga cm persegi. Oke, langsung kita masukin ke delta A itu sama dengan A0 kali beta kali delta T. Betanya berubah jadi 2 alfa ya, berarti A0 kali 2 alfa kali delta T. Dimasukin delta A-nya itu tadi 32 ya, 32 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan A0-nya itu 2000. 2000 tuh saya bikin 2 kali 10 pangkat 3 aja ya. Oke, terus dikali 2 kali alfanya 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T. Nah, selesaiin dulu nih yang di ruas kanannya. Ini adalah 32 kali 10 pangkat minus 2 tetap. Terus 2 kali 2, 4, 4 kali 8, 32. 32 kali pangkatnya itu 3 kurang 6, berarti 10 pangkat minus 3. Terus dikali delta T. Oke, nah 32-nya bisa dicoret. Oke, jadi sisa si delta T sama dengan 10 pangkat minus 2 dibagi 10 pangkat minus 3. Berarti sisa 10 pangkat 1 atau 10 aja.
Nah, jadi kenaikan suhunya ternyata 10 derajat Celcius nih si delta T-nya. Delta T itu kan tadi apa? T2 kurang T1 ya. T2 kurang T1 hasilnya harus 10 derajat Celcius. T1-nya tadi 20, berarti T2 kurang 20 sama dengan 10. Pindah deh. Minus 20 pindah ke kanan jadi ditambah, berarti T2-nya 10 tambah 20 yaitu 30 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang C. Oke, yang berikutnya di sini pada pemuaian zat padat yang terakhir itu adalah pemuaian volume atau pemuaian ruang ya. Terus kaget sekalian tambahin di sini ada pemuaian zat cair karena zat cair itu hanya memiliki muai volume. Jadi biar tahu bedanya di mana. Oke, sebenarnya secara rumus itu sama. Muai volume biasanya kalau untuk zat padat itu bidangnya 3 dimensi, misalnya kubus atau balok kayak gitu. Katakanlah di sini ada sebuah kubus ya, kubus gitu. Terus punya volume mula-mula itu adalah V0. Jadi volume awalnya di sini adalah V0. Terus nanti dia dipanaskan nih dari suhu T1 sampai suhu T2. Lalu volumenya bertambah. Jadi bertambahnya secara 3 dimensi gitu. Perubahan volumenya atau pertambahan volumenya itu disebut dengan delta V, sehingga volume akhirnya adalah V sama dengan V0 ditambah delta V gitu ya. Ini adalah volume akhirnya. Terus untuk delta V-nya kita menghitungnya itu dengan delta V sama dengan V0 volume awal dikali gamma dikali delta T. Nah, untuk zat padat, karena zat padat itu hanya punya alfa, berarti untuk gammanya ya, si gamma nih koefisien muai volumenya nih itu dihitung dengan 3 kali alfa gitu. Jadi nanti di soal tuh pasti yang diketahui alfanya. Butuh gamma kan? Gammanya yang dihitung dengan 3 kali alfa. Nah, beda dengan pemuaian zat cair. Secara rumus memang sama, tapi kalau di soal untuk zat cair itu nanti langsung diketahui gammanya. Oke, di sini ada satu contoh soal sebuah bejana kaca dengan koefisien muai panjangnya 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius pada suhu 0 derajat Celcius terisi penuh dengan 150 cm3 air raksa dengan koefisien muai ruangnya atau koefisien muai volume 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Jika bejana dan air raksa dinaikkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius, maka volume air raksa yang tumpah dari bejana itu adalah... Oke, jadi ini tuh kondisinya ada sebuah bejana, jadi ada wadah gitu ya, wadah. Dia bisa menampung 150 cm3 gitu. Terus diisi penuh nih sama raksa katanya. Oke, raksanya penuh ya, kita kasih tanda merah. Nah, terus mereka berdua ini dipanaskan suhunya sampai naik 40 derajat Celcius. Nanti kan bejana kacanya memuai ya, terus air raksanya juga memuai. Cuman pemuaian air raksanya ini lebih banyak gitu. Jadi nantinya pada suhu 40 derajat Celcius si bejananya itu udah nggak bisa nampung lagi pemuaian air raksanya, sehingga ada air raksa yang tumpah gitu. Nah, itu yang harus kita hitung. Yang pertama untuk bejana kacanya dulu ya. Untuk bejana itu volume awalnya adalah 150 cm3 ya kan. Perubahan volumenya dari 0 menjadi 40 derajat Celcius, ya udah berarti delta T-nya itu adalah 40 derajat Celcius. Dan alfanya koefisien muai panjang si bejananya adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius gitu ya. Nah, si bejana ini kita hitung pertambahan volumenya, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, gammanya nggak ada, adanya alfa gitu kan. Berarti di sini menjadi delta V sama dengan V0 kali 3 alfa kali delta T. Oke, kita masukin ya. V0-nya 150 cm3 kali 3 kali alfanya 9 kali 10 pangkat minus 6 lalu dikali delta T-nya adalah 40. Nah, kita hitung dulu ini. Yang gampang itu 150 dikali 40 dulu ya. Itu adalah 6000 gitu kali 9 kali 3 ya, 3 kali 9 itu adalah 27 lalu dikali 10 pangkat minus 6.
Nah, nolnya ada 3 nih, kasihin aja ke dia. Berarti sama aja 6 kali 27 kali 10 pangkat minus 3 cm kubik ini sisanya. Nah, tinggal dikali 6 kali 27. Ini adalah 162 kali 10 pangkat minus 3 cm kubik. Nah, ini adalah perubahan volume untuk bejananya. Sekarang kita hitung perubahan volume untuk si air raksa. Untuk air raksa di sini ya, air raksa diketahui volume awalnya sama karena isinya penuh, yaitu 150 cm kubik. Lalu dia ada koefisien muai ruang, koefisien muai volume, berarti langsung gamma di sini, yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, dengan delta T-nya itu masih sama, yaitu 40 derajat Celcius gitu ya. Terus berarti delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Oke, V0-nya 150 kali gammanya 1,8 kali 10 V4 ini, terus dikali delta T-nya adalah 40. Tadi 150 kali 40 itu adalah 6000 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini nolnya 3, kasihin aja ke dia, berarti sisa 10 pangkat min 1, jadinya 6 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 1. Nah, tinggal kita hitung nih, 6 dikali 1,8. Ini adalah 10,8 kali 10 pangkat min 1 cm kubik. Gitu ya, atau kalau jadi desimal aja nggak ada notasi ilmiahnya, ini jadi 1,08 cm kubik. Kalau yang tadi si bejana ini kan 10 pangkat min 3 ya, berarti di sini jadinya 0,162 gitu cm kubik. Oke, nah untuk volume yang tumpah, volume tumpahnya itu tinggal dikurangin aja. Gitu, lihat kan di sini air raksanya itu bertambah 1,08 cm kubik, sedangkan si bejananya hanya bertambah 0,162, otomatis nggak akan bisa nampung lagi gitu, sisanya ya tumpah. Nah, yang tumpah itu berarti 1,08 dikurang 0,162. Hasilnya adalah 0,918 ya cm kubik. Nah, harusnya segini lebih tepatnya, cuma di pilihan adanya 0,9 ya, udah nggak apa-apa, kita jawab yang D. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.